Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 15 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar pekabaran kami berfokus hanya pada Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktavia Sagala. Kepada Ibu Ocha, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini, 15 Januari 2026 berjudul Tinggikan Yesus sebagai Pusat. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 22 ayat 16. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Penjelasannya, bahaya akhir zaman sedang menimpa kita, dan dalam pekerjaan kita harus memperingatkan orang-orang akan bahaya yang mereka hadapi. Jangan biarkan adegan-adegan hikmat yang telah dinyatakan dalam nubuatan diabaikan. Seandainya umat kita setengah terjaga, seandainya mereka menyadari betapa dekatnya peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam kitab Wahyu, maka suatu pembaruan akan terjadi di gereja-gereja kita. Dan banyak lagi yang akan percaya pada pekabaran itu. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Majukan prinsip-prinsip baru dan sampaikan kebenaran yang jelas. Itu akan seperti pedang bermata dua. Namun jangan terlalu cepat mengambil sikap yang penuh perdebatan. Akan ada saatnya kita harus berdiri, diam, dan melihat keselamatan dari Allah. Biarlah kitab Daniel berbicara, biarlah kitab Wahyu berbicara dan menyatakan apa itu kebenaran. Tetapi dalam setiap aspek yang disampaikan, tinggikan Yesus sebagai pusat dari segala pengharapan. Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Kita belum cukup dalam pencarian akan kebenaran. Setiap jiwa yang percaya pada kebenaran masa kini akan dibawa pada titik di mana ia harus memberikan alasan atas pengharapan yang ada padanya. Umat Allah akan dipanggil untuk berdiri di hadapan raja, pangeran, penguasa, dan orang-orang besar di bumi. Dan mereka harus tahu dengan pasti apa itu kebenaran. Mereka harus menjadi pria dan wanita yang bertobat. Allah dapat mengajar kita lebih banyak dalam satu waktu melalui Roh Kudus-Nya daripada yang dapat kita pelajari dari orang-orang besar di bumi. Seluruh alam semesta sedang menyaksikan pertentangan yang sedang berlangsung di bumi. Dengan harga yang tak terhingga, Allah telah menyediakan bagi setiap orang kesempatan untuk mengetahui apa yang menjadikannya bijaksana menuju keselamatan. Betapa rindu para malaikat melihat siapa yang akan memanfaatkan kesempatan ini. Ketika sebuah pekabaran disampaikan kepada umat Allah, mereka tidak boleh bangkit menentangnya. Mereka harus pergi kepada Alkitab, membandingkannya dengan hukum dan kesaksian. Dan jika tidak sesuai dengan ujian itu, maka itu bukan kebenaran. Allah ingin pikiran kita berkembang. Ia rindu menaruh kasih karunia-Nya atas kita. Kita dapat menikmati jamuan berkat setiap hari, sebab Allah dapat membuka seluruh perbendaharaan sorga bagi kita. Terima kasih. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Ibu Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada beberapa kalimat yang menarik dari renungan pagi hari ini.
Mari kita baca kembali dan lihat pemaparannya. Maranatha halaman 23 paragraf 2 berkata, "Majukan prinsip-prinsip baru dan sampaikan kebenaran yang jelas. Itu akan seperti pedang bermata dua. Namun, jangan terlalu cepat mengambil sikap yang penuh perdebatan. Akan ada saatnya kita harus berdiri diam dan melihat keselamatan dari Allah." Nah, mengenai perdebatan, Yesus menjelaskan kepada Nikodemus dalam Jesus Name Above All Names halaman 246 paragraf 3. Yesus sebenarnya berkata kepada Nikodemus, bukan perselisihan yang akan membantu perkaramu, bukan perdebatan yang akan membawa terang pada jiwa. Engkau harus mempunyai hati yang baru, atau engkau tidak dapat membedakan kerajaan sorga. Bukan bukti yang lebih besar yang akan membawa engkau ke posisi yang benar, namun tujuan baru, sumber tindakan baru. Engkau harus dilahirkan kembali. Ini nasihat yang baik sekali bagi kita semua, di dalam gereja, di luar gereja, trinitas, non-trinitas, dan aliran lainnya. Berdebat tidak akan membawa terang kepada jiwa. Berdebat hanya melayani alamiah daging manusia. Yang kita perlukan adalah kelahiran kembali, yaitu dilahirkan dari roh. Itu sebabnya renungan pagi hari ini menyatakan kalimat yang menarik berikutnya dalam halaman 23 paragraf 3. Ketika sebuah pekabaran disampaikan kepada umat Allah, mereka tidak boleh bangkit menentangnya. Mereka harus pergi kepada Alkitab, membandingkannya dengan hukum dan kesaksian, dan jika tidak sesuai dengan ujian itu, maka itu bukan kebenaran. Inilah sebabnya perdebatan tidak membawa terang kepada jiwa kita. Jika ada pekabaran yang disampaikan kepada kita, bukan berdebat cara yang benar untuk menguji, tetapi uji dengan Alkitab. Itulah yang dilakukan oleh umat-umat di Berea. Pekabaran yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Berea, mereka uji apakah benar demikian. Apa hasilnya? Mereka menjadi lebih baik. Jadi ingat, sebagai umat pengikut Kristus dalam mengabarkan kebenaran, dalam setiap aspek kita harus tinggikan Yesus sebagai pusat segala pengharapan. Tidak perlu berdebat. Dan dalam meninggikan Yesus bukan dengan sebutan Allah Anak, sebab itu malah menghina Allah Bapa dan merusak hubungan Bapa dan anaknya. Tetapi tinggikan Yesus sebagai Anak Allah, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu, pelajari agar kita tahu pasti apa itu kebenaran. Karena renungan hari ini berkata dalam halaman 23, masih dalam paragraf 3, kita belum cukup dalam pencarian akan kebenaran. Setiap jiwa yang percaya pada kebenaran masa kini akan dibawa pada titik di mana ia harus memberikan alasan atas pengharapan yang ada padanya. Umat Allah akan dipanggil untuk berdiri di hadapan raja, pangeran, penguasa, dan orang-orang besar di bumi, dan mereka harus tahu dengan pasti apa itu kebenaran. Karena itu bukan berdebat yang kita perlukan, tetapi belajar bagi pribadi masing-masing dan uji. Sebab masing-masing kita akan dihadapkan kepada para penguasa untuk mempertanggungjawabkan kebenaran yang kita yakini. Dan dalam menyampaikan kebenaran kepada para penguasa sekalipun, kita harus langsung dan apa adanya. Sebab, Testimonies for the Church, volume 6, halaman 61, paragraf 3, berkata, pekabaran kita adalah pekabaran hidup dan mati, dan kita harus menyatakannya sebagaimana adanya, yaitu kuasa Allah yang besar. Kita harus menyampaikannya dengan segala kuasa dahsyatnya. Kemudian Tuhan akan membuatnya efektif. Adalah hak istimewa kita untuk mengharapkan hal-hal besar, bahkan demonstrasi roh Allah. Inilah kuasa yang akan menginsafkan dan mengubah jiwa. Mengapa pekabaran kita harus dinyatakan apa adanya dan dengan kuasa Allah? Pertama, karena pekabaran kita berhubungan dengan hidup dan mati. Dan renungan hari ini berkata dalam halaman 23 paragraf 2, bahaya akhir zaman sedang menimpa kita. Dan dalam pekerjaan kita harus memperingatkan orang-orang akan bahaya yang mereka hadapi.
Jangan biarkan adegan-adegan khidmat yang telah dinyatakan dalam nubuatan diabaikan. Seandainya umat kita setengah terjaga, seandainya mereka menyadari betapa dekatnya peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam kitab Wahyu, maka suatu pembaharuan akan terjadi di gereja-gereja kita, dan banyak lagi yang akan percaya pada pekabaran itu. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Karenanya, jika diberi kesempatan untuk kabarkan kebenaran, jangan tahan. Sampaikan kebenaran apa adanya, seperti pedang bermata dua. Karena belum tentu ada kesempatan berikutnya. Sebab waktu semakin singkat, dan waktu bukan milik kita. Oleh sebab itu, serukan dengan nyaring dan tinggikan Yesus. Jadikan Yesus sebagai pusat dari pekabaran kita. Oleh sebab itu, Roh Nubuat tekankan dalam manuskrip 19, tahun 1900 paragraf 16. Jangan sekali-kali sebuah khotbah disampaikan atau pengajaran Alkitab dalam bentuk apapun diberikan tanpa mengarahkan para pendengarnya kepada Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebab apabila Yesus ditinggikan, maka Yesus akan menarik semua orang datang kepadanya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, yang penting bagi kami, agar kami belajar apa itu kebenaran, mengetahui bagi diri masing-masing, sebab kami akan mempertanggungjawabkannya di hadapan para penguasa. Dan dalam mengabarkannya, kami harus secara langsung tanpa basa-basi, sebab ini berhubungan dengan hidup dan mati, serta amaran bagi umat-umat Allah di dunia ini karena waktunya semakin singkat. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan rohnya Kristus kami dapat memberikan kesaksian yang penuh kuasa, pekabaran yang apa adanya menjadi pembaharuan bagi banyak orang. Apapun yang terjadi, kehendak-Mu yang jadi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.